Allah itu ingin kita untuk tetap hidup, dan hidup yang kita miliki ini haruslah tertuju hanya kepada Allah. Tuhan menuntun kita, dan bagaimana tuntunan Allah itu membuat kita lebih dekat dan lebih setia kepadanya. Itu adalah bahwa pada waktu kita merasa bahwa kita tidak apa-apa, biarkan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, ya, maka Tuhan akan berkarya bagi kehidupan kita dengan yang lebih baik. Bahkan mungkin keberhasilannya di luar daripada pemikiran kita, keberhasilan kita. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Kita tiba pada pelajaran ke-13, dan dalam minggu ini kita akan membahas beragam kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, melalui pelajaran ini kita akan mendapatkan kekuatan iman agar tetap berserah kepada Allah yang memberikan kita kehidupan. Iya ya Bang Ep. Dan ini tuh sangat cocok untuk kita orang-orang muda agar lebih banyak belajar tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan hari ini nih, kita masuk dalam pelajaran ke-13, pelajaran terakhir, dengan topik pembahasan mengenal kehendak Allah. Oke, nah sebelum kita lanjut, aku ingin bertanya nih. Boleh tuh. Nah, pertanyaannya itu adalah, kamu pernah enggak menerima atau mendengar kata-kata yang tertuju pada diri kamu tentang ingat ya, kamu kemana-mana kamu harus tetap mengenalkan Allah? Sering. Oh ya? Siapa lagi? Oh iya. Oke, aku tahu. Nah, saya juga begitu. Oh, sering. Jadi sering juga orang tua setiap kali telepon, ingat Epi, kamu mau kemanapun itu, kamu harus tetap mengenal Tuhan. Jangan sekali-sekali kamu menjauh dari Tuhan. Nah, itu yang selalu Terus menjadi motivasi bagi Nah, banyak. itu yang menjadi motivasi. Makanya sampai saat ini ya masih seperti ini. Nah, dari jawaban yang Bang Ep berikan itu, dapat kita simpulkan nih Bang Ep bahwa Allah itu ingin kita untuk tetap hidup, dan hidup yang kita miliki ini haruslah tertuju hanya kepada Allah. Iya, benar sekali. Nah, sepanjang triwulan ini kita akan mendengar banyak tentang bagaimana Tuhan menuntun kita, dan bagaimana tuntunan Allah itu membuat kita lebih dekat dan lebih setia kepadanya. Benar tuh Bang Ep. Dan sebenarnya dari pelajaran minggu ini mengajarkan kita untuk mengenal lebih dekat apa yang Allah kehendaki bagi kehidupan kita. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa tahu ya, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tidak lain dari yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah mengenal kehendak Allah. Nah, dari pelajaran mengenai bangsa Israel yang sudah sangat jelas nih Bang Ep kepada kita tentang semua konsekuensi yang akan diterima jika datang kepada Allah dan menjauh daripada Allah. Benar. Nah, tentunya pelajaran-pelajaran ini ya yang seharusnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu teman-teman, ayo mari kita mengenal kehendak Allah. Benar tuh Bang Ep. Apalagi kita masih orang muda nih Bang Ep. Benar. Nah, dan ada ayat nih Bang Ep dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, itu juga benar Bang. Jadi pelajaran kali ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa, karena kita berbicara tentang mengenal kehendak Allah.
Nah, dan kita nih Bang Ep akan membahasnya di sini bersama saya Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut dan juga Saya Epimanu dari Jemaat Bukit Harapan. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang trial ini tema besarnya yaitu garis di pasir. Iya, garis di pasir. Dan pada kesempatan kali ini kita akan tiba pada pelajaran ke-13, pelajaran yang terakhir ya, dengan judul Mengenal Kehendak Allah. Sebelumnya kita baca ayat inti dulu, Ngep. Oke, Yang terdapat dalam Hakim-Hakim 8 ayat 33 sampai 35. Kita baca. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Benar. Nah, di sana kita melihat ada kejahatan yang membuat bangsa Israel kembali menyembah Baal, ya kan? Yang membuat Allah jauh dari hadapan mereka, dan ini tentunya membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang sudah tidak terarah lagi. Benar tuh Bang Ep. Hal itu dikarenakan pengaruh duniawi yang membuat mereka terlepas dari tangan Allah yang kuasa, dan ini menjadikan mereka tidak ada sesuatu harapan. Iya, benar. Nah, teman-teman, ada sebuah kutipan yang akan saya baca, yaitu dalam buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 144. Halaman 114, minta maaf. Itu di sana dikatakan bahwa seperti halnya Israel, orang-orang Kristen sering menyerah kepada pengaruh duniawi dan menyelaraskan diri kepada prinsip-prinsip dan adat kebiasaannya agar dapat memperoleh persahabatan dari orang-orang yang tidak bertuhan itu. Tetapi pada akhirnya akan didapati bahwa orang-orang yang mengaku sahabat ini adalah musuh yang paling berbahaya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa tidak akan ada keselarasan antara umat Allah dengan dunia ini. Sebagaimana orang Israel nih Bang Ep, rupanya kita saat ini itu juga cepat menyerah nih kepada pengaruh dunia dan menyerahkan diri kita kepada persahabatan yang salah dan menuntun diri kita juga kepada Tuhan yang salah, dan dengan jelas dikatakan bahwa itu adalah musuh yang paling berbahaya. Iya, benar. Nah, sepertinya ini sudah sangat jelas di sini dikatakan bahwa tidak ada keselarasan antara umat Allah dan dunia ini. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut lagi nih Bang Ep, aku ingin ngasih dan membaca dari pandangan lain nih. Ini ada dari Lloyd Ogilvy, pendeta pensiunan dan chaplain untuk Senat Amerika Serikat. Kehendak Allah bukanlah seperangkat perintah tersegel yang misterius yang kita cari dan terima jika kita memukul formula yang tepat. Sebaliknya, kehendak Allah adalah sebuah hubungan dengannya dan dengannya yang di dalamnya dia mengungkapkan tujuan, kuasa, dan rencananya untuk kehidupan kita. Nah, selain itu juga ada teman-teman dalam buku Apakah Kamu Tahu, di sana kita melihat ada salah satu bacaan yang sangat menarik. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, nama begitu penting. Sering sekali nama seseorang menggambarkan keunikan tersebut. Demikian juga kasusnya Gideon, yang namanya berarti dia yang memar atau pahlawan besar. Nama Gideon berbicara mengenai kekuatannya untuk menaklukkan bangsa Midian. Ada contoh lain dalam Alkitab di mana kita dapat menemukan arti yang hebat dalam sebuah nama. Contohnya Petrus, yang artinya batu.
nama Yesus dalam bahasa Yunani sejajar dengan Yosua yang artinya Yehova atau Yehova akan menyelamatkan umatnya. Mengetahui arti sebuah nama memberikan kepada kita pemahaman yang lebih jelas terhadap Kolose 3 ayat 12, di mana kita dipanggil untuk melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kata lain, karena nama menyaksikan esensi seseorang yang paling dalam, kita dipanggil untuk melakukan segala sesuatu dalam roh yang sama atau karakter Kristus. Nah, dari bacaan di buku yang apakah kamu tahu yang udah dibaca Bang Ep ini, dikatakan bahwa nama itu adalah sesuatu yang identik dan memiliki maknanya sendiri. Dan inilah yang kita dapati dari Alkitab, Bang Ep. Dan dengan mengenal kepada Allah, maka kita sudah mengerti arti dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Nah, benar sekali. Jadi rupanya kalau kita lihat di sini, semua rencana yang Allah berikan itu sudah tepat pada orang-orang yang mengenal dengan baik apa yang dikehendaki oleh Allah. Benar tuh. Dan tentunya bukan sekedar mengenal, tetapi tentunya menjalankan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan. Nah, itu yang penting. Oke. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih pendapat teman-teman dalam buku Apakah Pendapatmu. Ya, kita baca sama-sama ya dalam buku Apakah Pendapatmu. Nilai yang berikut ini menurut 1 yang paling sulit hingga 10 yang paling mudah. Nah, siapa yang akan dinikahi? Mungkin kayak mencari pasangan untuk dinikahi kali, Bang. Oh ya. Apakah itu yang paling sulit atau paling mudah ditemukan? Oh. Kalau dari abang? 1. Oh, 1 apa ya? Paling sulit. Paling sulit. Ya oke lah, aku juga 1 kalau begitu. Paling sulit. Yang berikutnya, karir apakah yang akan dikejar? Karir apakah yang akan dikejar? Itu mungkin maksudnya dalam mengejar karir apakah mudah atau sulit? Atau sulit. 6 lah ya. Setengah 5. 5. Oke, berikutnya mungkin kita ini Bang yang terakhir. Oke, boleh. Bisa nih yang percaya atau tidakkah kepada Yesus? Percayalah. 10. Berarti 10. Iya, 9-10 lah. Enggak 9 juga. 10, harus 10. Harus 10. Harus percaya sepenuhnya. Harus percaya. Ya, benar, harus percaya dengan full ya. Berikutnya, terlibat atau tidak terlibat dalam gereja lokal. Gereja lokal, mungkin melayani di gereja gitu ya. Mungkin ya. Mungkin aku berapa 8 lah ya. Aku kayaknya kurang dari 8 deh. Karena jauh. Iya, karena jauh. Udah merantau soalnya. Jadi 6 lah. Oh, nah. Oke. Nah, oke teman-teman, dari diskusi kita nih, kita tadi udah berdiskusi bersama. Namun sepertinya ada beberapa yang kita kurang mengerti nih dan butuh diarahi. Nah, teman-teman, mending kita diskusi saja sama Pak Pendeta, dan di sana kita akan mendapatkan banyak jawaban-jawaban yang bisa menguatkan kita orang-orang muda. Oke teman-teman, kita akan berdiskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Bersama dengan kita semua di sini dan juga Pak Pendeta yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Salam Pak Pendeta. Salam. Sehat-sehat semua ya. Sehat Pak Pendeta. Nah, Bang Ep, kita mungkin langsung aja nih ke pertanyaan, karena katanya Bang Ep udah gak sabar nih ngasih pertanyaan. Memang dari tadi udah sabar lagi. Udah gak sabar. Nah, Pak Pendeta, saya ingin bertanya nih pertama-tama. Kan ini ceritanya ini mengenai bangsa Israel yang sudah keluar jalur gitu istilahnya Pendeta. Nah, pasti kan di situ ada
yang namanya kehendak Allah. Nah, mengenai kehendak Allah ini, Pak Pendeta, apa yang bisa kita ketahui pada kejadian ini, Pak Pendeta? Iya, pelajaran sahabat kita akan masuk kembali ke Hakim-Hakim pasal 6, ya. Khususnya ini mengenai Gideon, ya. Bangsa Israel kan begitu ya, selalu masih ada ininya, oke, mereka berbakti sama Tuhan, begitu orang itu udah nggak ada, ya, pemimpinnya udah nggak ada, mereka murtad lagi, ya. Kemudian ada pemimpin baru, mereka balik lagi, ya, kemudian murtad lagi, selalu demikian, ya. Nah, pada waktu zaman ini adalah zaman di mana mereka mulai murtad, mulai menyembah kepada Baal, kepada Allah-Allah orang-orang sekitar, ya. Kalau istilah dalam bacaan kita katakan kembali lagi kepada pergerakan-pergerakan dunia, ya, kesenangan-kesenangan dunia, sehingga Allah memanggil Gideon pada waktu itu, ya. Pada waktu Allah memanggil Gideon, dalam pelajaran kita katakan bahwa Gideon masih belum mau dipanggil. Dia katakan, masa saya sih dari suku saya paling nikahnya, dari segi orang saya masih muda, kemudian kenapa harus saya? Kemudian coba Allah yakinkan dia, tapi dia tetap meminta agar dia boleh menjadi bagian di dalamnya, yang dia minta supaya Allah kasih mujizat padanya. Ya, kita tahu ceritanya bahwa dia minta, Tuhan, ini ada bulu-bulu semuanya, kalau nanti besok pagi bulunya basah, sekitarnya kering, ya berarti memang kehendak Tuhan. Besok pagi benar bulunya basah, sekitarnya kering. Dipikir ini biasa lah kali ya. Tuhan, gimana kalau kembali sekarang, ya? Sekarang sekitarnya basah, bulunya kering. Pagi-pagi dibangun, itu dia baru dia mengikut kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Dia mulai mengenal Tuhan, kemudian dia mulai kumpulkan orang, dan pada waktu kumpulkan ingin berperang kepada orang Midian pada waktu itu, Tuhan katakan, ini kelewat banyak ini ya, kamu sedikitkan lagi untuk itu ya, ini kelewat banyak. Kemudian sedikit kan masih tinggal 22.000, ini kebanyakan ini ya, didikitkan lagi tinggal 10.000 juga, katakan kebanyakan ini ya. Tuhan katakan terlalu banyak, kenapa? Karena jangan sampai nanti orang Israel yang berperang pikir, wah ini karena kita nih, makanya kita menang ya. Jangan sampai begitu, sebabnya hanya 300, begitu 300, nah cuma 300 dari sekian puluh ribu ya, sekarang saya harus buat 300. Jadi yang diandalkan sekarang adalah Tuhan. Jadi mengenal Allah atau kehendak Allah itu harus kita tahu apa yang Allah inginkan. Jadi pelajaran kita pada saat ini menekankan pada mari kenal Allah ya. Apa kehendak Allah itu adalah bagaimana kita mengenal Dia, maka Dia akan berikan jalan bagi kita. Oke, benar sekali Pak Pendeta. Nah, ini kembali lagi Pak Pendeta, saya ingin menggali lebih dalam tentang mengenal kehendak Allah. Nah, dalam mengenal kehendak Allah seperti apa? Jadi kehendak Allah seperti apa yang perlu untuk kita kenal? Iya. Bacaan kita atau pelajaran kita katakan bahwa prinsipnya kan bukan kalau kita menang oleh karena diri kita, maka kita akan rasakan bahwa oh, nggak ada campur tangan Tuhan nih, karena saya memang pintar, karena saya memang hebat, makanya saya berhasil. Jadi lebih mengenal ini kan. Tapi kalau kita rasa bahwa kita nggak ada apa-apanya, ya, kemudian dengan sedikit orang itu, dengan 300 orang bisa menang, ya, bahkan sampai saudara-saudaranya lain, suku-suku lain, kenapa kami nggak diajak? Kalian berperang, masa cuma gini aja, kami nggak diajak? Kan mulai ini. Padahal waktu diajak pertama pada nolak semua kan. Ya, bagaimana mungkin bisa menang lawan bangsa yang ada sekarang ini. Jadi bagaimana kita tahu adalah supaya kita memang mengenal Tuhan dengan baik dan lihat kerjaan Tuhan ya, lihat hasil karya Tuhan dalam diri kita, maka Dia akan buat hal-hal yang luar biasa bagi diri kita. Nah, Pak Pendeta, saya ingin bertanya lagi, Pak Pendeta. Mungkin ini bisa melanjutkan pertanyaan dari Bang Lep. Kan kalau di zaman Gideon itu kehendak Allah itu kan ternyata bisa istilahnya itu bisa langsung dilihat tuh Pak Pendeta. Nah, kalau di zaman sekarang kita gini gimana Pak Pendeta?
Iya, di zaman kita sekarang ini juga sebenarnya bisa kelihatan kalau memang kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi yang sering adalah kita merasa, oh ini karena saya, oh ini karena saya. Kalau bukan saya, nggak jadi ini ya. Kalau bukan saya, nggak bisa ini. Kalau bukan saya, kamu nggak bisa bikin apa-apa ini. Jadi coba kita renungkan dalam kehidupan kita bahwa pernah nggak kita rasa, bang, aduh, memang kita udah nggak ada harapan, semuanya udah serahkan sama Tuhan aja ya. Pada waktu kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang lebih banyak, lebih besar lagi kejadian-kejadian yang membuat kita berhasil, walaupun untuk ukuran dunia dan juga ukuran Allah tentunya. Ini semakin seru sekali ya diskusi kita. Saya juga ingin bertanya Pak Pendeta terkait dengan mengenal akan kehendak Allah. Lalu ada satu hal yang sering akhirnya orang muda jauh dari Tuhan, yaitu ketika mereka mengalami sebuah kegagalan. Kadang sebuah kegagalan itu akan membuat mereka tidak mau mengenal akan Allah. Nah, bagaimana motivasi kepada kami untuk kami ketika mengalami kegagalan itu, kami punya semangat untuk terus berjuang? Apa yang harus kami pegang itu, Pak Pendeta? Iya, Gideon dia berperang dengan pasukan yang banyak, ribuan ini, ya kan? Dia rasa bahwa dia akan berhasil. Lalu cerita kita katakan, dia rasa dia akan berhasil. Oke, pasukan saya banyak, ini akan berhasil. Ya. Menurut ukuran manusia, ya berhasil. Dia akan berhasil menurut ukuran manusia. Enggak kecil kemudian itu gagal dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, enggak, itu kebanyakan. Kurangin lagi, ya. Gimana caranya? Ya lihat waktu minum dan lain sebagainya, tes yang diadakan sampai istilah sekarang apa sih? Eliminasi gitu. Eliminasi ya. Eliminasi hanya tinggal 300. Bayangkan dari puluhan ribu tinggal 300. Sekarang 300 harus berperang. Yang paling hebatnya lagi adalah mereka belum berperang, musuhnya udah kalah. Iya kan? Mereka tinggal kejar aja, tinggal kejar. Karena Tuhan sudah menyerahkan. Jadi itu adalah bahwa pada waktu kita merasa bahwa kita tidak apa-apa, biarkan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, ya, maka Tuhan akan berkarya bagi kehidupan kita dengan yang lebih baik. Bahkan mungkin keberhasilannya di luar daripada pemikiran kita, keberhasilan kita. Ya. Kalau mungkin kita pikirkan saya ini bisa, tapi sampainya ya angka 6, angka 7 lah, gitu kan. Begitu Tuhan ikut campur tangan di sana, mungkin kita akan bisa sampai 9 bahkan 10 nilai yang kita dapatkan. Jadi jangan pernah menyerah oleh karena kita gagal. Jangan kita gagal oleh karena kita mengandalkan diri kita, ya. Oleh karena kita mengandalkan diri kita, makanya kita gagal. Sekarang mari coba beralih, kita kenal Tuhannya dulu, ya. Kenal Tuhan dulu, tahu Tuhan dulu. Begitu kita tahu Tuhan, kita kenal Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita pikirkan. Pendeta, saya ingin bertanya, Pendeta. Pertanyaan saya itu, apa sih yang cerita Gideon ini ingin ajarkan kepada kita mengenai misi dari umat Allah yang sisa ini, Pendeta? Iya. Dari Gideon ini pelajaran yang kita dapatkan adalah bahwa jangan pernah mengandalkan diri sendiri, jangan pernah mengandalkan jumlah, jangan pernah mengandalkan kemampuan kita, ya. Tapi juga jangan meremehkan orang lain, ya. Oh, ini dari keturunan yang kecil, dari ini, ini apalagi, aduh bapaknya kan saya tahu nih siapa nih, ini ngapain, sudah gitu-gitu kan belum, dia masih muda, dia masih ini, akhirnya mengecilkan orang lain, ya. Tapi dia memberikan pelajaran bagi kita bahwa ini loh, sebenarnya bisa mendapatkan karya yang besar, hasil yang besar, kalau tahu siapa Tuhan yang di belakang kita, yang memimpin kita, ya, yang memberikan jalan yang di luar daripada pemikiran manusia. Karena kehendak Tuhan, atau kita mengenal Tuhan dengan lebih baik, maka Tuhan akan berikan apa yang diinginkan untuk kita supaya kita boleh lakukan. Jadi jangan berhenti hanya sampai kepada bahwa saya sudah tahu Tuhan, ya saya akan berhasil. Belum tentu. Kita tahu Tuhan,
Tapi kalau tidak serahkan semuanya sama Tuhan, ya ini kan juga. Jadi serahkan semuanya sama Tuhan, ya. Biarkan Tuhan yang berkarya, biarkan Tuhan yang bertindak, ya. Maka hasilnya di luar, pasti lebih berhasil di luar daripada perhitungan kita semua. Oke, baik Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya. Semoga ini bisa membuat kami orang-orang muda untuk lebih lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Ya. Nah, Pak Pendeta, tidak terasa diskusi kita sudah mau berakhir. Oleh sebab itu Pak Pendeta boleh memberikan kami 1 atau 2 kalimat kesimpulan yang dapat menguatkan kehidupan kami dan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang ada di rumah. Dan juga Pak Pendeta boleh mendoakan kami semua, baik itu yang di rumah, yang sedang menonton, maupun kami yang di studio ini. Baik, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran terakhir dari garis di pasir memberikan kepada kita bagaimana kita harus mengenal Tuhan, tahu kehendak Tuhan. Dan pelajaran yang diambil adalah mengenai Gideon. Bagaimana Gideon, Tuhan katakan jumlahnya kelewat banyak dan lain sebagainya. Jangan sampai menganggap bahwa keberhasilan mereka dalam mengalahkan bangsa lain itu oleh karena diri mereka, kehebatan mereka. Tapi selalu minta Tuhan adalah bahwa memang itu keberhasilan dari Tuhan. Dan Tuhan membuat mereka berhasil. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan, khususnya juga sepanjang triwulan ini, bahwa serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Kenal Tuhan dengan lebih baik. Tahu kehendak Tuhan apa yang baik, maka kita akan mendapatkan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan, Allah Bapa dan Kali kami yang bertata dalam surga, kami bersyukur atas waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami, yang mengingatkan bagi kami untuk kami boleh mengenal Engkau dengan lebih baik, untuk kami boleh tahu apa kehendak-Mu bagi diri kami. Pada saat ini kami menyerahkan diri kami agar Tuhan boleh berkarya bagi kehidupan kami. Biarlah kami boleh Tuhan gunakan untuk maksud-maksud yang Tuhan ingin agar kami boleh lakukan. Pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, Tuhan boleh memberkati, melindungi mereka. Biarlah mereka pun menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya menjawab seru doa mereka, menjawab permohonan mereka, agar mereka pun dapat merasakan kasih Tuhan bagi kehidupan mereka. Apabila ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan, Tuhan kiranya mau mengampuni, agar berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Oke teman-teman, itulah pembahasan Cornerstone kita sepanjang pekan ini dan juga sepanjang triwulan ini, karena kita telah tiba pada pelajaran terakhir. Oleh sebab itu kami ingin berterima kasih kepada sahabat-sahabat Hope Channel dan juga Pak Pendeta Beni yang telah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Pak Pendeta. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang akan terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.